merupakan pengalaman pertama saya bersama Lapsa datang ke Aceh Singkil gitu. Selama ini pengalaman saya selama ini mendengar bahwa di Aceh Singkil sendiri telah terjadi isu-isu intoleransi seperti pembakaran gereja, kemudian berita-beritanya digoreng oleh media sehingga berita yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman anak-anak muda yang berada di Aceh Singkil dan juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama, misalnya Islam dan Nasrani. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di Aceh Singkil didukung oleh kebijakan pemerintah yang bisa dibilang tidak mendukung kehidupan di Aceh Singkil sendiri. Misalnya tentang izin pembangunan gereja yang sampai saat ini, sampai detik ini mereka belum mengantongi izin. Sehingga ketika mereka beribadah, mereka trauma. Mereka mengingat bahwa jika bangunan itu tidak ada izin, maka sewaktu-waktu ada aparat atau ada dari pihak pemerintah yang melarang mereka beribadah. Sehingga mereka trauma karena tidak mengantongi izin tersebut. Aceh secara keseluruhan sebenarnya sih Aceh yang paling aman Aceh Singkil loh. Iya, kenapa saya bilang yang paling aman? Karena kalau itu disulut dengan misalnya ada politik yang lain, itu nggak bakalan mau dulu seperti ada GAM misalnya kan. Aceh Singkil nggak begitu tertarik gitu. Tapi ketika disulut dengan mengenai SARA, Aceh Singkil satu-satunya yang meledak. Jadi kalau secara keseluruhan ya di permukaan kalau kehidupan sosial nggak ada apa-apa di Aceh Singkil sebenarnya. Yang menjadi persoalan di sini kan, yang menjadi persoalan banyak sekali orang bener tapi diem, banyak sekali orang tahu tapi diem. Gitu. Jadi itu kalau disebut dengan pertanyaan tadi bagaimana perasaan kita sebagai minoritas di sini secara agama, minoritas secara agama pasti dong ada merasa fisik sih enggak, tapi psikis pasti tertekan. Iya, pasti tertekan. Karena kenapa? Sampai hari ini pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Singkil itu kan membungkus seolah-olah Aceh Singkil udah selesai, kita udah selesai gitu loh. Padahal Aceh Singkil sampai hari ini belum selesai. Kenapa saya bilang belum selesai? Dari yang dijanjikan awal ada 12 gereja yang akan diberikan izin dan sisanya dibongkar oleh pemerintah, bahkan belum ada terrealisasi sampai sekarang. Satu pun belum. Artinya kekristenan di Aceh Singkil ini dalam hal untuk menjamin kebebasannya itu masih belum terpenuhi, belum. Jadi agama itu masih ancaman gitu loh kira-kira. Kenapa saya bilang masih ancaman? Karena belum ada perlindungannya. Apa perlindungannya itu? Ya belum ada izinnya. Ya bisa saja nanti suatu saat ketika memang ada orang-orang yang menginginkan, misalnya menginginkan pertikaian di Aceh Singkil itu gampang aja. Ntar disulut di sana, sulut sini kan bisa aja. Karena kenapa? Itu nggak punya izin itu.
waktu saya nikah bulan 9 itu gereja kita hanya pakai seng dan lantai tanah. Itu saat pemberkatan pernikahan saya masih lantai tanah. Lalu gereja ya udah kita kumpulkan dana, kita buat apa. Lalu kami nggak ada sebulan selesai pemberkatan nikah kami, lantai itu di semen. Nah, padahal kita nggak pakai dinding loh, kita cuma alaskan seng aja, pakai semen. Terus ada yang datang, itu rombongan. Mereka tanya, kenapa udah bikin semen gitu, kenapa gitu kan? Ya, kami hanya bilang gini, kasihan anak-anak loh, abu gitu, karena memang abu sama sekali, karena kita nggak pakai dinding, angin apa segala macam itu abu, dan itu mengganggu kita, kesehatan kita. Terus kepolisian juga datang dan bilang, ya udahlah, cuman itu doang, nggak apa-apa, ya udah lanjutkan aja Bu, nanti kalau ada apa-apa. Itu salah satu memang perbedaan dulu sama sekarang. Padahal kami nggak dirikan apa, kami hanya bikin semen doang, fondasi. Ibaratnya itu untuk menjaga kesehatan, apalagi semenjak ada COVID, kita hanya menjaga anak-anak sama kita yang orang-orang tua, udah itu aja. Tapi itu pun mereka ngerasa bahwa itu pun mereka merasa terganggu, tapi nggak apa-apa. Nilai intoleransi di Singkil memang telah jelas kita alami sebenarnya, di mana banyak diskriminasi terhadap yang katanya minoritas beragama di Aceh Singkil. Oke. Nama saya Saryanto Tumanggar, saya Muslim, saya orang Aceh Singkil. Jadi di sini saya ingin sedikit bercerita tentang keberagaman di Kabupaten Aceh Singkil ini. Jadi kami di sini secara adat dan suku dan agama itu berbeda. Saya rasa di sini sejak dulu kami tidak pernah mengalami seperti yang pernah kami alami belakangan ini, sebuah tragedi tentang konflik beragama. Dulu secara sejarah kami adalah keluarga erat yang dieratkan oleh satu suku, satu marga, dan saling berinteraksi baik kegiatan sosial maupun pemerintahan. Jadi setelah kejadian konflik besar kemarin, nuansanya sedikit berbeda. Ada semacam jarak dan komunikasi yang sedikit susah antara umat beragama. Jadi harapan kami dengan adanya LAPSA di Aceh Singkil, mudah-mudahan ini sebuah terobosan baru untuk membantu kembali menghidupkan toleransi umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil ini. Kalau dari umat Kristen, kenapa mereka trauma? Karena ibadah mereka, rumah ibadah mereka sekarang mayoritas belum dapat izin. Maka tetap trauma. Muncul tetap traumatik, itu trauma. Ini kami nggak izin ya, ini ibadah kami ini. Jangan-jangan ada intel di sini, ada umat Islam masuk. Kena apa gitu. Kita pun gitu. Karena damai betul-betul itu belum. Maka saya sudah sering itu minta, kalau bisa damai nanti kita buat langsung tugu besar, tugu perdamaian. Seluruh umat Islam yang terlibat dalam apa, buat langsung di situ. Kalau bisa datang Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden meresmikan itu tugu perdamaian. Dari mana berangkat perdamaiannya itu? Pertama masalah kasus berdarah itu selesaikan. Ini kan lucu nih, di sini kenanya masalah berdarahnya belum selesai. Memang ya pembunuhnya udah masuk penjara. Tapi yang kena itu, yang kena belum tuntas. Jadi kalau trauma tadi, menurut saya, ini bukan mewakili FKUB ya, tapi menurut saya ini nanti kami bawa isi traumatik ini wajar timbul perasaan trauma itu. Pertama, perdamaian yang belum, kalau bahasa Islamnya mungkin
al-islahnya belum asyumuliyah, belum komplit islahnya, perdamaiannya. Itu trauma yang muncul dari umat Islam. Kalau trauma yang muncul dari umat pemuda Kristen ini akibat itu tadi, belum sempurnanya perizinan rumah ibadah, tempat ibadah, belum sempurna. Arti belum sempurna ini belum komplit persyaratan, atau sudah komplit tapi belum sempurna, belum ada izin dari ini, belum ada izin dari situ. Orang tuh susah memang masalah itu. Dari situ kita memang kasihan. Dari situ memang kita kasihan. Orang tuh mau ada izin gitu, tapi susah. Itu yang 110 pendukung nggak ada yang mau tanda tangani. Tanda tangan minta izin itu, dukungan. Kita menurut prinsip orang itu dia masih berdosa gitu. Ngasih, kata Pak Boas sama saya, Ustadz katanya, kami minta data aja supaya tidak keberatan aja judulnya, tidak keberatan dibangun gereja. Itu pun gak ada yang mau, Ustadz katanya. Apalagi kau dan dukungan. Istilahnya dukungan itu berarti kan mendukung gitu. Gak ada yang mau gitu. Nah, ini tuntas sampai ke situ maunya gitu. Jadi kalau andainya pun ada di desa itu 110, enggak yang bangun dia tanda tangan, gimana caranya? Apa buktinya bahwa ada itu? Bupati nggak mau keluarkan izin. Mana buktinya ada dukungan saudara? Nggak ada. Padahal warga non orang itu atau orang kita Muslim banyak di situ. Tapi bukti yang dibawa ke Pemda nggak ada. Mana dia bukti dukungan bahwa Anda didukung oleh 110? Nah, situ pokoknya sangat susah. Oleh sebab itu maka ya satu-satunya cara kan boleh nggak sesuai kanun itu. Artinya ada kesepakatan. Di kanun juga disampaikan. Atau kalau tidak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan itulah sekarang yang belum tuntas. Kalau seperti yang kami sampaikan tadi, izinkan semua, kami ini dihabisi. Itu pendapat pribadi saya. Kalau menurut saya begitu. Menurut pendapat saya, berapa mereka minta? 20, izinkan 20. Tapi setelah itu selesai sampai hari kiamat. Datangani terus bersama sampai presiden, lengkap semua orang gereja, orang Kristen, bahwa tidak akan menambah letak, terus ditunggu itu. Nah ini komitmen masyarakat tahun 2022 tidak akan menambah gereja dari 22 umpamanya. Dah. Nah kalau berani pun pemerintah sekian katanya, saya jamin nggak menjamin toleransi, nggak menjamin kerukunan yang baik. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pasti konsekuensinya yang tak diizinkan di bumi hanguskan. Apalagi yang terjadi. Jangan satu gereja, separuh aja pun kena bongkar, udah rusuh itu. Udah rusuh di media maksudnya. Datang lagi dari segala macam. Maka satu-satunya cara, izinkan semua. Karena nggak pun diizinkan sudah ada gitu. Saya argumentasinya situ aja sebetulnya. Apa alasan Anda nggak mengizinkan? Ya nggak ada surat izinnya, itu udah ada. Beramal beribadahnya situ. Setiap minggu datangnya orang tuh. Jadi kenapa nggak diizinkan? Nah itu aja. Kalau titik poinnya saya, berapa mereka minta sesuai dengan standarnya juga lah, bukan satu gereja. Berapa standarnya kita buat? Kita buat ke rendah aja. 25 kakak bisa dilayani pendeta satu situ. Bisa kalian gaji pendeta? Bisa. Udah izin. Atau berapa yang ada sekarang? Izin. Dah. Cuman tantangan kita umat Islam tadi, saya pikir nggak lama, paling 2 tahun saya dianggap berteman dengan pendeta, dianggap saya bukan orang udah ustadz macam mana gitu. 2 tahun selesai itu, nggak ada lagi. Dan lawan saya pun bukan orang itu, kita. Tapi itu nggak ada yang berani mengungkapkan itu, nggak ada yang berani mengungkapkan ke yang berwenang, ya ke bupati. Saya pernah sampaikan ke bupati, apa kata beliau? Kalau bahasa kampung, lah kok mati aku nih, mati pula aku nanti katanya. Makanya nggak ada tuh. Jadi mentok sampai situ sekarang. Makanya trauma itu wajar, tapi trauma tadi dalam pengertian itu tadi yang tahu hukum. Anak-anak SMA itu karena nggak tahu, ya biasa aja gabung kita. Tapi yang udah tahu, apalagi di situ pendeta, tahu pendeta itu orang berilmu, nggak mungkin nggak berilmu kan, tahu dia bahwa di tempat khutbah itu nggak izin, ya khawatir muncul, pasti. Mungkin itulah diskusi kita.